Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang sedang menyaksikan video presentasi skripsi saya saat ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing, Ibu Dr. Ria Aryani MSI sebagai pembimbing 1 dan Bapak Dr. Andrus Yoserizal MSI selaku pembimbing 2 yang telah membimbing saya dari awal penyusunan proposal hingga saat ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Septia Revni Darmisa BP 18108410001 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Difusi Inovasi Program Masyarakat Peduli TB Tanjung Gadang atau Maspetak di Puskesmas Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Sebelumnya ada 6 pokok bahasan yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu bab pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat deskripsi lokasi penelitian, yang kelima temuan dan analisis data, dan yang keenam penutup. Peneliti dalam menulis penelitian ini tentunya dilatar belakangi oleh beberapa masalah yang tentunya menarik untuk diteliti. Salah satunya yaitu mengenai inovasi pelayanan kesehatan. Adanya inovasi pelayanan kesehatan membuktikan bahwa suatu organisasi kesehatan ingin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama dalam masalah kesehatan. Jika kesehatan suatu daerah rendah, maka akan berdampak pada tingkat produktivitas yang rendah, yang akan menimbulkan kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk selalu membuat terobosan dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan masyarakatnya. Salah satu masalah kesehatan yang mengancam masyarakat secara luas yaitu penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis yang dapat menyerang organ paru-paru dan organ lainnya. Penyakit tuberkulosis termasuk ke dalam 10 besar daftar penyebab kematian masyarakat di dunia. Hal ini berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa penyakit tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian tingkat tinggi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan. Pemerintah Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah yang telah berupaya untuk melakukan penanggulangan tuberkulosis. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Bupati nomor 443 tahun 2019 tentang penanggulangan tuberkulosis, yang mana disebutkan juga bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penanggulangan tuberkulosis, maka diperlukan upaya-upaya yang inovatif seperti yang telah dilakukan oleh Puskesmas Tanjung Gadang dengan inovasinya yang bernama Masyarakat Peduli TB Tanjung Gadang atau yang disingkat Maspetak. Alasan pemilihan lokasi penelitian yang pertama, karena Kabupaten Sijunjung mengalami penurunan penemuan kasus TB, baik itu yang terduga TB maupun kasus yang positif TB. Hal ini dapat dilihat dari capaian CDR atau Case Detection Rate dari Kabupaten Sijunjung yang terus mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2018. Karena itu, pemerintah Kabupaten Sijunjung berupaya untuk penanggulangan TB, salah satunya yaitu melalui inovasi Maspetak. Selain itu, inovasi program Maspetak ini merupakan satu-satunya inovasi terobosan pertama di Sumatera Barat. Yang ketiga, inovasi Maspetak berhasil mendapatkan 2 penghargaan. Yang pertama, berhasil meraih juara ketiga Lomba KIPP tingkat Sumatera Barat pada tahun 2019. Kemudian yang kedua, berhasil masuk ke dalam top 45 inovasi layanan tingkat nasional pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu fenomena empiris dan fenomena teoritis. Yang pertama, adanya penolakan dari masyarakat yang tidak terima dirinya dikatakan terkena penyakit TB, sehingga protes kepada kader dan menolak mentah-mentah ajakan dari kader untuk berobat ke puskesmas. Yang kedua, kader kesulitan untuk melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat karena adanya penolakan tersebut. Yang ketiga, ada yang awalnya menyambut baik kedatangan dari kader dan menerima segala arahan dari kader, tetapi setelah dicek oleh kader ke puskesmas tidak ada datang berobat ke puskesmas. Yang keempat, masih adanya masyarakat atau masih ditemukannya masyarakat yang berobat ke dukun ketimbang ke puskesmas. Yang kelima, masih terdapat masyarakat yang tidak teratur dalam peminuman obat padahal sudah dilakukan upaya pendampingan oleh kader. Kemudian yang keenam, ada yang protes terhadap pengecekan sampel dahak dan tidak jadi berobat. Yang ketujuh,
masih ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui mengenai inovasi Maspetak, atau masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang inovasi Maspetak ini karena kader hanya berfokus kepada penderita TB dan keluarga penderita TB. Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana difusi inovasi program masyarakat peduli TB Tanjung Gadang atau Maspetak di Puskesmas Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan mengenai difusi inovasi program masyarakat peduli TB Tanjung Gadang atau yang disingkat Maspetak di Puskesmas Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan teori di bidang manajemen publik, khususnya yang berkaitan dengan inovasi pelayanan publik, serta dapat menjadi bahan rujukan pada penelitian berikutnya. Kemudian untuk manfaat praktis, bagi pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung, penelitian ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam hal inovasi pelayanan publik agar bisa lebih baik ke depannya. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu studi penelitian relevan. Saya menggunakan 3 penelitian atau skripsi. Yang pertama, skripsi dari Sahrul Gunawan yang berjudul tentang inovasi pelayanan publik melalui aplikasi 6in1 dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya. Yang kedua yaitu penelitian dari Arik Aryani dan kawan-kawan dengan judul Inovasi Pelayanan Publik pada Pelayanan Kesehatan melalui program Gebrakan Suami Siaga di Puskesmas Bucialit, Kabupaten Lumajang. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori difusi inovasi dari Rogers, di mana difusi inovasi ini terdiri dari 4 elemen. Yang pertama inovasi, yang kedua saluran komunikasi, yang ketiga jangka waktu, dan yang keempat sistem sosial. Berikut adalah skema pemikiran. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu inovasi. Inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek, objek, dan benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Selanjutnya yaitu difusi inovasi. Difusi inovasi adalah proses di mana inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu kepada suatu anggota sistem sosial dalam suatu jangka waktu. Yang terakhir yaitu inovasi Maspetak, di mana inovasi program Maspetak ini merupakan inovasi pemberdayaan masyarakat yang memberdayakan mantan penderita TB dan keluarga penderita TB yang dijadikan sebagai agen atau kader yang nantinya berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat proaktif memeriksakan diri ke puskesmas jika terjadi gejala TB. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Definisi operasional di sini terdiri dari 4 elemen dari teori difusi inovasi. Yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian yang ketiga yaitu peranan penelitian, yaitu instrumen kunci. Untuk unit analisisnya yaitu kelompok. Kemudian untuk teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Kemudian untuk teknik analisis data yaitu terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Yang pertama yaitu Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu. Selanjutnya bab 5, temuan dan analisis data. Melihat difusi inovasi program masyarakat peduli TB Tanjung Gadang atau Maspetak ini, peneliti akan memaparkan melalui 4 elemen dari difusi inovasi dari Rogers yang terdiri dari 4 elemen. Yang pertama inovasi, yang kedua saluran komunikasi, yang ketiga jangka waktu, dan yang keempat yaitu sistem sosial. Yang pertama yaitu inovasi, di mana pada bagian inovasi ini inovasi masyarakat peduli TB Tanjung Gadang atau Maspetak ini telah memenuhi karakteristik yang terdiri dari keuntungan relatif, kemungkinan diuji coba, kesesuaian, kerumitan, dan dapat diamati. Yang kedua yaitu saluran komunikasi, di mana di dalam saluran komunikasi ini terdapat 2 indikator. Yang pertama
saluran media massa, yang kedua saluran interpersonal. Yang pertama saluran media massa, di mana di dalam saluran media massa ini inovasi Mas Petak memanfaatkan dua aplikasi. Yang pertama aplikasi WhatsApp, di mana aplikasi WhatsApp ini sebagai penghubung antara kader dengan pihak Puskesmas. Sedangkan untuk akun Facebook itu digunakan untuk penyebaran pamflet-pamflet mengenai penyakit TB. Yang kedua yaitu saluran interpersonal. Inovasi program masyarakat peduli TB Tanjung Gadang atau Mas Petak menggunakan saluran interpersonal untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kader yang turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi sekaligus mengajak dan membujuk masyarakat untuk berobat ke Puskesmas jika terjadi gejala TB. Yang ketiga yaitu jangka waktu, di mana di dalam jangka waktu ini terdapat 3 indikator. Indikator yang pertama yaitu waktu yang dibutuhkan kader dalam penyebaran inovasi. Hal ini dapat dilihat dari berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh kader untuk membujuk dan memberikan arahan kepada masyarakat agar masyarakat mau menerima inovasi program masyarakat peduli TB Tanjung Gadang atau Mas Petak ini. Untuk waktu penyebaran yang dibutuhkan oleh kader di dalam pelaksanaan inovasi Mas Petak ini kurang lebih dari 1. Yang kedua yaitu tingkat keinovatifan kader. Tingkat keinovatifan ini dapat dilihat dari berapa kreatif kader dalam penyampaian inovasi program Mas Petak ini kepada masyarakat sehingga masyarakat mau menerima inovasi program Mas Petak ini. Untuk indikator tingkat keinovatifan ini, tingkat inovatif dari seorang kader atau kader dari Mas Petak dapat dikatakan cukup inovatif. Hal ini juga didukung dengan adanya pembekalan kader yang diadakan oleh pihak Puskesmas, karena kegiatan ini biasanya disebut dengan kegiatan penguatan kader yang diadakan setiap awal tahun. Indikator waktu yang ketiga yaitu tingkat adopsi inovasi dalam suatu sistem. Pada tingkat adopsi ini, inovasi program Mas Petak dapat dikatakan cukup cepat. Hal ini dapat terlihat dari jumlah temuan terduga yang ditemukan melalui inovasi program Mas Petak ini. Inovasi Mas Petak memiliki kontribusi yang besar dalam penemuan terduga di Puskesmas Tanjung Gadang, sehingga penemuan yang terduga TB meningkat. Selain itu, untuk jumlah dari kader juga meningkat. Variabel yang keempat yaitu sistem sosial, di mana sistem sosial ini memiliki 5 indikator. Yang pertama, struktur sosial, melibatkan struktur sosial seperti camat, bupati, dan wali nagari, di mana wali nagari ini bertanggung jawab sebagai penanggung jawab pos TB nagari. Melibatkan tokoh masyarakat, di mana tokoh masyarakat ini sebagai tenaga penggerak penyebar luasan informasi kepada masyarakat mengenai inovasi Mas Petak. Kedua yaitu sistem norma. Di dalam inovasi program Mas Petak bisa dikatakan berhasil merubah paradigma negatif dari masyarakat yang awalnya masyarakat percaya bahwa penyakit TB ini berkaitan dengan hal-hal mistis. Sekarang masyarakat sudah beralih ke medis. Yang ketiga yaitu peran pemimpin dan agen perubahan. Peranan pemimpin yang dimaksud adalah adanya keterlibatan bupati, di mana bupati memberikan dukungan dan arahan keberlanjutan inovasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat edaran bupati nomor 443 tahun 2019. Kemudian yang menjadi agen perubahan di sini adalah kader, di mana kader berhasil membujuk masyarakat, di mana masyarakat mau menerima inovasi program Mas Petak dan mau diajak untuk berobat ke Puskesmas. Yang keempat yaitu jenis keputusan. Dalam inovasi program Mas Petak ini terdapat 2 jenis keputusan, yaitu keputusan kolektif dan opsional. Di mana untuk keputusan kolektif sendiri, masyarakat tersebut membuat keputusan secara bersama-sama dengan pihak keluarga dan mau untuk berobat ke Puskesmas. Kemudian yang untuk opsional ini ada juga masyarakat yang mengambil keputusan tergantung pada dirinya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Faktor yang kelima yaitu konsekuensi inovasi. Dari inovasi Mas Petak ini yaitu memberikan dampak positif kepada masyarakat, di mana bisa meningkatkan jumlah temuan terduga TB maupun kasus positif TB di Puskesmas Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung. Kemudian plusnya yaitu inovasi ini telah mendapatkan 2 penghargaan, di mana inovasi Mas Petak berhasil meraih juara ketiga lomba KIPP tingkat Sumatera Barat pada tahun 2019.
Kemudian inovasi Maspetak juga termasuk ke dalam top 45 inovasi layanan tingkat nasional pada tahun 2020. Akhir yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Disimpulkan bahwa inovasi program Maspetak sudah berjalan cukup baik. Yang kedua yaitu saran. Baiklah, sekian hasil presentasi kali ini. Salah dan janggal saya mohon